gitu, si prinsipku ya. Karena aku udah berapa kali ini karena pernah ikut tes terus ngandelin keberuntungan, nggak lulus. Karena mungkin nggak ada usaha gitu. Setuju, setuju, Bang. Ya memang semua orang itu memang gimana ya, bisa berdoa, sama-sama bisa berdoa, memiliki keberuntungan. Hanya saja supaya keberuntungan itu lebih dekat dengan kita perlu yang namanya usaha. Ya Bang ya. Memastikan untuk itu ada adalah dengan usaha begitu. Setuju, Ada setuju. Luar biasa. ada juga kalimat dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Sia-sia. Mati, ya, 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 ya. Ya buat apa berdoa-berdoa, Tuhan saya mau ini, ya mau itu, tapi nggak ada usaha. buat apa? Hanya menunggu keberuntungan. Ya semoga saja saya beruntung. Buat apa? Iya, benar, benar, benar. Aduh, setuju, setuju, Bang. Ya. Ya gitu deh. Maksudnya namanya ya, buang-buang waktu loh kalau misalnya kita melamar terus nggak persiapan. Serius percaya deh teman-teman di luar sana yang baru lulus S1, yang baru lulus sekolah atau apa, jangan pernah berkecil hati tentang apapun itu juga. Dan untuk mencoba sesuatu itu kayak melamar pekerjaan atau apa, persiapkan diri sematang-matangnya dulu supaya ketika kamu mengikutinya, ya pastilah, saya yakin sih kamu pasti bisa lulus kalau ketika kamu udah punya usaha. Dan kalaupun kamu gagal, kamu akan merasa lega. Kenapa? Karena kamu telah berusaha semampu dan sebisamu. Masakan ada Setuju. kesempatan, tapi kamu tidak memberikan usaha, di situ rasa kecewa pasti bakal tinggi banget. Tapi ketika kamu sudah sudah berusaha, terus mungkin hasilnya masih belum baik, tapi kamu akan mengalami rasa puas loh bahwa aku udah melakukan yang terbaik, aku udah memberikan yang terbaik. Mungkin kedepannya aku bisa lebih baik lagi gitu. Karena saya yakin bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu. Ibaratnya gini loh, melompat tentunya ada loh istilah itu kayak kita mencoba melompat di batu yang ukuran 1 meter, mungkin kita masih gagal, atau mungkin kita lebih cocoknya pas melompat di batu yang 2 meter begitu. Kayak itu mencoba jenjang yang lebih berbeda lagi ketika kita masih belum bisa di jenjang yang paling pertama kita lakukan gitu. Iya Bang, berarti selain kita harus berani mencoba dan kemudian dengan penuh persiapan Bang ya, Berani berani mencoba supaya dan tidak ada rasa penyesalan nanti. sama ini lagi sih, percaya diri, be yourself. Dan Oh yes, ya, tanamkan dalam ini ya, buat teman-teman, tanamkan dalam ketika kayak mau misalnya pengen sesuatu hal kayak pekerjaan, ya pekerjaan aja dulu deh ya. Ketika pengen pekerjaan atau mau masuk kampus ini, bahwa ternyata tanamkan dalam prinsip bahwa aku pasti bisa, aku sama dengan mereka, aku memiliki kesempatan yang sama berjuang dengan mereka, aku memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menduduki tempat itu. Bukan hanya untuk golongan atau orang tertentu saja yang bisa mencapai itu. Dan salah satunya adalah aku, dan bisa kemungkinan adalah aku yang mendapatkan itu. Nah, itu prinsip dalam diriku, sehingga kepercayaan diri untuk mencobanya itu tinggi. Tapi kita jangan tinggi hati ketika kita sudah berprinsip seperti itu. Kita di bawah kaki Tuhan juga, bahwa Tuhan memang ini udah prinsipku, tapi biarlah Tuhan yang memberkatinya dengan usahaku, begitu. luar biasa. Harus tetap rendah hati Bang ya, sekalipun kita sudah berjuang dan kita sudah menuai hasil yang baik, kita harus tetap rendah hati. Seperti yang aku bilang tadi sama mu, Dek, bahwa waktu pertama kali mencari pekerjaan itu aku ngandelin abangku banget, bahwa aku mengandelin Tuhan, aku mengandelin manusia, nggak dapat pekerjaan jadinya. Tapi ketika aku udah memang berserah sama Tuhan bahwa oke lah Tuhan, biarlah Tuhan semuanya yang kerjakan semuanya, aku udah menyerah, maksudnya bukan menyerah dalam arti nggak mencoba ya, maksudnya aku menyerah, berharap dengan manusia, maksudnya aku berharap sama Tuhan saja, aku fokus sama Tuhan saja, dan puji Tuhan, itu doanya dan itu jawaban Tuhan. Gitu. Luar biasa. Mhm. Ya Bang. Nah, untuk teman-teman saya ya, sebaya saya atau adik-adik Abang lah, banyak sekali yang misalnya dia udah lulus sarjana, sudah ada titelnya lah di samping nama. Nah, kebanyakan tantangan dalam diri sendiri itu Bang, saya gimana? Saya mau mencoba pekerjaan ini, saya mau melamar pekerjaan ini, pekerjaan itu. Tapi kalau saya kerja di sana, nanti apa kata orang ya? Tanggapan Abang dengan pemikiran seperti itu, mindset seperti itu gimana Bang? Maksudnya
pekerjaan yang seperti apa dulu nih, yang maksudnya yang tidak bisa, yang maksudnya Yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Ya, misalnya gini bang, gini. Eh, bahasa sederhananya gini. Kayak abang lah, abang lulusan sarjana ilmu pemerintahan lagi. hmm, Pendidikannya semiliter, ada bela negaranya lah bisa dibilang kan. Kemudian abang lulus, sudah menyandang gelar SIP, sarjana ilmu pemerintahan. Kemudian setelah lulus, abang mau gimana? Abang mau kemana? Kayak nggak terarah gitu loh. Karena memang nggak ada ikatan dinas kan. Setelah lulus langsung penempatan di sini nggak ada itu. Karena peralihan ini tadi peralihan pemimpin ya dinas selatan. Nah dari situ misalnya abang harus survive dong. Abang harus harus mencari pekerjaan. Nah abang tadi setelah lulus abang mau loh jadi security. Nah di posisi seperti itu bang, banyak sekali teman-teman loh yang bisa bilang, wah nanti kalau saya jadi security apa kata orang, nanti saya kalau jadi pegawai bank apa kata orang, nanti saya kalau jadi seperti ini apa kata orang. Nah gitu loh bang. Nah mindset seperti itu gimana pandangan abang dengan mindset seperti itu? Oke, sebelum saya masuk ke mindset dulu bahwa saya dulu masuk ke dalam prinsip. Setiap orang itu punya prinsip hidupnya masing-masing. Bahwa saya nggak bakal masuk ke mindsetnya dulu ya, karena nanti seolah-olah saya menjudge orang juga ya. Jadi saya masuk ke prinsip dulu bahwa ada orang prinsip hidupnya kalau misalnya ini ya ini aja. Kalau misalnya aku begini pasti banyak lagi komenan orang. Jadi mending nggak usah. Kan banyak itu kan prinsip orang yang menyerah. Nah sebenarnya nggak ada salahnya dengan prinsip-prinsip seperti itu, tapi hidup terus berjalan loh. Hidup terus berjalan. Benar nggak sih? Umur semakin bertambah. Dan kita juga akan berkeluarga. Dan kita juga punya keluarga. Kayak orang tua, adik yang harus kita biayai. Nah, dengan pola pikir seperti ini yang kayak karena nggak sesuai dengan apa sih namanya, nggak sesuai dengan jurusan saya, terus pekerjaan seperti itulah atau apalah, sebenarnya itu memang harus dihapuskan dalam pikiran kita. Karena apa sih namanya ya, pekerjaan itu adalah pekerjaan itu kita bisa menciptakan sendiri juga, bahkan tanpa kita harus melamar pekerjaan sesuai dengan jurusan kita. Kayak aku kan jadi security kan, terus jadi pegawai bank, padahal jurusanku sarjana ilmu pemerintahan, tapi ya memang harus survive karena pola pikir seperti itu nggak akan membuat kita menjadi maju, karena kan kita bakal stuck di situ dan nggak bakal ngapa-ngapain. Percaya nggak? Soalnya kebanyakan saya lihat teman-teman yang lain bahwa dia lulusan ini terus dia lulusan sarjana pemerintahan, terus dia nggak mau kerja seperti ini, terus nggak mau ngambil ini, terus dia diam di rumah saja. Lah terus tuh ngapain, buat apa? Coba, maksudnya maaf ya, karena saya udah bilang tadi prinsip ya, jadi saya nggak ada ngejudge orang ini. Orang itu punya prinsip masing-masing. Cuman dengan mindset seperti itu sangat nggak bagus untuk anak-anak sekarang ini, karena gengsi atau rasa minder atau itu adalah rasa yang bisa membunuh diri sendiri sama membunuh karakter sendiri. Kalau itu menurutku ya, sama membunuh masa depan. Jadi ya kalau menurutku sih, kalau misalnya ada pekerjaannya tangkap aja, ibaratnya may baka dagalaw na soya ke hal mana berkesempatan. Jadi seiringnya, maksudnya prinsipmu tadi mau kamu jalankan, ya ambil dulu yang sudah ada dulu, baru kamu melompat ke yang sesuai dengan keinginan kamu. Seperti saya sekarang ini contohnya. Seperti itu. Jadi pola pikir seperti itu saya nggak bagus. Maksudnya buat dirimu itu berkembang, buat dirimu itu nggak stuck di satu arah saja, karena pemerintahan itu juga bahwa khususnya untuk kita pemerintahan atau politik ya, bahwa itu masuk juga ke dalam layanan. Bisa kan agak sesuai tanpa harus jadi pegawai negeri, kan kita bisa melayani orang lain juga kan, atau tanpa menjadi pegawai layan bukan orang lain, kayak kita bisa buka usaha, itu kan salah juga, pelan juga masalah. Atau kita bantu orang tua di sawah juga nggak masalah, orang itu juga bantu papa mama dulu jemur padi, nggak masalah itu. Yang penting kita bisa
ngasilin duit, bertahan hidup, sama bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu nggak usah dengerin kata orang. Hidup, hidup, hidup. Apa kata hatimu? Jangan hidup apa kata orang. Karena orang nggak ngasih kamu makan. Yang kasih kamu makan itu tangan sama kakimu. Ketika tanganmu bekerja, kakimu bergerak, nah kamu bisa makan. Itu sih. Setuju Bang. Luar biasa. Tapi kita itu harus berani mengatakan tidak kepada kata-kata orang yang mempengaruhi atau yang tidak sesuai dengan visi misi kita, gitu Bang ya. Yang tidak sesuai dengan prinsip kita tadi. Karena orang kan nggak bakal ngasih kita makan atau ngasih kita duit. Iya. Yang kerja benar, Bang. Dari kita, ya mau aku kerja security atau mau kerja seperti apa, itu nggak masalah buatku. Bahkan aku pernah kerja di Indomaret juga nggak masalah. Luar biasa. Tapi perjalanan abang cukup singkat sekali kalau saya perhatikan Bang ya. Abang security berapa bulan? Enggak, maksudnya singkat untuk mendapatkan rezeki yang abang harapkan itu loh. Yang sudah ditargetkan dari kampung. Gini loh, maksud saya, abang dari kampung kan. Pas sebelum berangkat, abang sudah merencanakan target yang ingin dicapai. Ketika saya nanti saya balik lagi ke Jakarta, saya harus S2 dan kemudian saya harus mencoba untuk tes jadi CPNS di kementerian. Nah, kemudian abang dengan proses perjuangannya seperti melalui security hanya berapa bulan, kemudian jadi entah masuk jadi karyawan Indomaret dan sebagainya, kemudian jadi pegawai bank, sambil jadi pegawai bank, abang melanjut S2. Nah, itu kan puji Tuhan tercapai kan, lulus S2, sekarang sudah magister ya, magister manajemen Bang ya? Iya. Kemudian setelah lulus S2, saya dengar itu dari kawan-kawan, abang langsung tes CPNS di ini. Oke. Lulus. Oke. Sebenarnya gitu ya, hal yang paling penting dari segala semua yang kamu bilang adalah kasih karunia Tuhan. Itu, kasih karunia Tuhan sama doa orang tua. Terus kamu bilang itu singkat, sebenarnya prosesnya panjang banget. Pertama kasih karunia Tuhan sama doa orang tua. Jadi buat kamu di luar sana, tanpa doa orang tua kita nggak bakal jadi apa-apa. Hargai papa mamamu, hargai orang tuamu, karena doa orang tua itu sangat dijabah atau didengar oleh Tuhan, dan semuanya itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Jadi prosesnya begini, saya kuliah terus sambil kerja. Nah, saya nggak tahu Tuhan itu baik banget ya. Ini kisah spiritual ya kalau sekarang ya saya ceritakan ya. Iya. Siap. Tahu nggak sih rasanya kerja sambil kuliah? Manajemen waktunya itu penting banget di sana, Bang. Berbeda dengan orang yang kerja, yang kuliah aja fokus kan. Sedangkan aku kerja mikirin pekerjaan, belum capeknya, belum lelahnya, belum apalagi ya, memilah uang kuliah, memilah uang buat keluar dari kampung, memilah uang kosan, memilah itu, berpikir yang lain lagi, pekerjaan tugas. Nah. Jadi singkat cerita, aku di semester semester 3 itu aku udah pengen berhenti karena nggak sanggup biaya kuliah lagi. Itu lagi S2 di sana, Bang? Lagi S2. Karena kan kebetulan juga kan bantuin orang tua juga kan, kayak kemarin kan masih ada utang-utang, dan kan setelah papa meninggal juga kan masih banyak peninggalan kayak beban-beban kan, jadi bantuin dulu, jadi masih nggak bisa. Dan saya nggak tahu diperlancar sama Tuhan, bahkan aku sempat nunda untuk bikin tesis gitu. Jadi oke lah, aku bilang oke lah Tuhan, mungkin tahun 2019 nanti aku baru wisuda. Sedangkan teman-temanku kan targetnya kan wisudanya Desember 2018. Nah, iya. Itu pengalaman spiritual yang sangat indah banget sih dengan Tuhan ya waktu itu. Masih ingat banget di bulan Juni. Aku nangis sama berdoa gini, Tuhan, ada PNS, ada kuliahku juga, tesis juga belum selesai, uang kuliah belum selesai, dan kamu tahu apa sih ya, spiritualku ya, aku nggak tahu kamu di luar sana teman-teman mau kepercayaan apa aja, aku menghargai semuanya, tapi kan ini dengan spiritualku ya, yang kurasakan itu bahwa hari itu Tuhan mengatakan bahwa jelas banget, man, PNS, S2-mu, wisudamu, uang kuliahmu pasti tahun ini terjadi. Jadi aku masih kurang yakin gitu loh. Dan memang benar terkejar. Ada aja untuk bayar uang kuliahnya,
ada aja ininya tesisnya cepat selesai. Terus PNS-nya itu loh, apa namanya? Pas tes pertama, shock kan? Nilaiku, padahal aku udah nyoba PNS 3 kali gagal terus. Oh, sempat nyoba 3 kali juga. Iya, aku udah nyoba 3 kali. Itu yang aku bilang, maksudnya karena Tuhan tuh baik banget loh, maksudnya di tahun 2017 bahwa katanya bukan tahun ini waktunya buat kamu untuk lulus PNS, untuk lulus S2, dan memang tuh menjawab tahun 2018. Dan itu aku pernah tes di kementerian apa sih namanya, kementerian apa ya, yang ini deh, yang imigrasi loh, apa sih namanya itu deh, Kemenkumham. Maaf ya. Tahun bulan berikutnya aku melamar di Badan Intelijen Negara, itu selalu aja gagal ini video. Nah itu yang aku bilang tadi, tanpa persiapan kan enak. Itu aku persiapan selama 2 tahun belajarnya. Nah, Wow. Bisa dibagi bang, bisa dibagi ceritanya gimana sih, apa saja yang menurut pengalaman abang yang harus benar dipersiapkan ketika itu kita itu ingin mencoba tes CPNS. oh iya. Dengan abang gagal pasti ini ada tips khusus gitu yang harus kita kuasai. Tips pertama adalah gagal coba lagi. Itu satu. Ya, Biasanya siap. coba. Ya, berarti nggak boleh menyerah bang ya, pantang menyerah. Prinsip pertama jangan menyerah, gagal coba lagi. Terus yang kedua, itu kan apa namanya? Kan ada buku panduan tentang apa sih namanya, soal-soal tryout. Ya, benar. Oh, waktu kerja, waktu kuliah kan aku kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 sore kan. Baru kan habis itu ya dari jam 8 sampai jam 5 sore, habis itu pulang kerja kan capek, habis itu persiapan buat kuliah. Nah, persiapan kuliah itu aku ambil waktu yang tenang, itu setiap jam 12 malam aku belajar. Nah, mempelajari itu sambil belajar, sambil bikin ban uang juga. Karena kan di Sambil bikin apa bang? ban uang. Jadi belajar sambil. Jadi apa sih ya? Sambil belajar sambil Pernah lihat uang nggak di bank? Uang 1 gepok. Terus ada bundelannya. Oh iya. Sambil bikin Oh itu. iya, siap. Aja. Aku belajar sambil bikin ban uang. Kenapa? Aku orangnya yang nggak bisa belajar secara serius, karena ya tau kan aku nggak terlalu pintar-pintar banget. Jadi belajarnya itu biar fun. Jadi sambil lipat-lipat terus baca-baca, baca-baca, ngulang-ngulang gitu. Terus soalnya tes terus setelah saya coba, saya tutup bukunya, saya ambil soalnya lagi, saya coba jawab sendiri, gitu terus selama 2 tahun belajar begitu. Dan sampai teman kosanku juga ketawa kan, katanya man dari kemarin belajar terus. Ya aku bilang ya begitu, saya punya cita-cita, punya mimpi ya, harus jadi PNS gitu di kementerian. Dikasih Luar biasa. Dan itu memang benar-benar perjuangan banget bang ya. Terkadang orang itu hanya melihat, oh dia sekarang udah jadi PNS, enak deh itu, nggak ada, karena ya dia pas sama lah seperti yang saya bilang tadi. Kemarin abang lulus, habis lulus tuh sekalipun ada prosesnya ya, kerja, ambil inilah freelance seperti itu, kemudian jadi pegawai bank sambil melanjut S2, pas lulus S2 langsung berangkat ini. Iya, di PNS. Cuman apa sih namanya? Hari ini aku wisuda, besoknya pengumuman PNS puncaknya. Gila, luar biasa ya. Tapi sebelum itu prosesnya panjang banget ternyata. Panjang banget. 2 kali gagal. Karena udah berapa kali gagal ya? Gagal pertama aku harus ke Medan dulu tes, waktu itu gagal, terus makin ke sini. Ya semua dikorbanin. Terus sebenarnya janji sih dengan papa, almarhum papa ya. Maksudnya sebelum kan dia kan nyuruh kuliah waktu itu kan, jadi aku harus menuntaskan itu, dan puji Tuhan bahwa tepat waktu dan selesai tepat waktu. Jadi janjiku ke papa juga udah selesai begitu. Mohon izin bapak sempat melihat pas abang wisuda. Aduh, jadi sedih nih. Aduh, maaf, turut berduka bang ya mas. Tapi saya yakin ini tidak jadi gimana ya, penghalang buat abang bisa berbagi cerita kepada kita. Oh ya. Oke, jadi begini ceritanya deh. Waktu aku wisuda S1 itu papaku nggak datang tuh. Papa nggak datang. Terus apa namanya? Dia janji kalau
aku lulus S2, papa bakal datang. Maksudnya gantian dengan mama. Apa namanya? Aku dipaksa tuh masuk kuliah sama dia. Padahal kan waktu itu kan aku bilang tadi, sampai bilang tadi bahwa aku sampai pengen berhenti. Cuma papa bilang, nah, maksudnya apa sih namanya? Kamu harus jadi orang. Kedepannya kamu harus jadi orang. Dan kamu kan udah punya mimpi tadi, pengen apa sih namanya? Pengen ambil S2 daripada kamu buang-buang uang juga. Nah, itu 3 bulan aku kerja itu, ya aku nggak tahu mungkin karena itu permintaan terakhirnya apa ya. Terus apa namanya? Aku masuk kuliah, terus sekitar 2 minggu, sebelum 2 minggu, papa ngomong gini, papa bangga sama kamu, eh, kamu berani pergi sendiri ke sana, eh, kamu berusaha sendiri, papa bangga sama kamu, walaupun kamu baru kerja di BCA, terus kamu ini, setelah 2 minggu itu aku lost contact sama papa, cuman komunikasi sama mama, abang, kakak, dan Kenapa? ternyata Kenapa, Bang? 2 minggu itu papa kritis, mereka nggak ngomong. Dan iya, terus itu apa sih namanya? eh, Mereka nggak kasih tahu abang gitu, Bang ya? aku nggak tahu kalau papa dalam keadaan kritis waktu itu, dan memang sih aku merasa bersalah banget, dan waktu itu aku masih belum Dan mungkin bisa. mereka nggak mau mengganggu abang mungkin, Bang ya? Itu sih sebenarnya, cuman Iya. ya tetap aja ya rasa apa ya, kan baru pertama kali kerja, jadi masih belum ada cuti waktu itu, jadi aku nggak bisa pulang pas papa pergi. Dan masih ingat aja waktu papa pergi itu, dia masih belum mau pergi, terus kata abang dek ngomong sama papa di telepon, memang ikhlas, memang baik-baik aja nanti tanpa papa, memang udah siap tanpa papa gitu kan, terus bilang begitu kan. Terus terus papa apa sih namanya, papa pergi gitu kan, papa pergi, terus papa pergi waktu itu, terus kayak janjinya mau datang ini sudah tuh, terus aku harus selesai S2, dia mau datang janjinya, sedangkannya udah pergi. Dan ya gitu, ini lagi yang saya bilang ya, jangan mental tempe. Jadi waktu itu saya izin untuk pulang kampung, terus tidak menangis, cuci baju dulu, bersih bersih kamar dulu, rapiin, baru setelah saya bersih bersih kamar baru menangis, karena kan kalau nggak bersih bersih kamar kan apa namanya, ninggalin baju kotor kan juga nggak bagus kan. Jadi saya bersih bersih dulu semuanya, jadi baru setelah itu meratapi sedih. Jadi kalian anak-anak rantau di luar sana itu harus kuat ya, jangan terlalu ini juga. Jadi baru saya kuat-kuatin aja, karena sendiri kan nggak ada siapa-siapa, mau pulang juga emang Iya. ada. Jadi kok ini kan ada teman kan, iniin kita. Nah itu saya kuat-kuatin aja, nggak nangis sampai di bandara, nggak nangis, terus pas sampai di bandara binatang baru aku nggak punya apa-apa lagi. Nah di situ tuh. Dan tapi eh, aku pegang prinsipku tadi bahwa aku udah punya janji dengan papa bahwa aku akan selesaikan S2, aku. Dan puji Tuhan, tepat waktu dan selesai dengan baik, diakhiri dengan baik dan selesai dengan baik tanpa merepotkan siapapun. Begitu deh. Jadi buat kalian di luar Luar sana, biasa. kalian juga bisa seperti ini. Jangan anggap eh, kita dari keluarga nggak berada, kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya kita itu punya kesempatan yang sama, kita punya kekuatan sebenarnya, itu kekuatan kita adalah orang tua, keluarga kita. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan pernah menganggap kamu di luar sana atau kamu teman-teman yang di sana pengen punya mimpi yang lebih baik seperti orang lain, terhambat gara-gara materi, terhambat gara-gara kita punya orang tua. Jangan pernah jangan pernah berpikiran seperti itu. Aku sama seperti kamu. Aku anak pulau. Aku orang yang nggak punya. Orang tua aku bangkrut. Orang tua aku punya apa-apa. Tapi aku bilang aku punya mimpi. Aku punya prinsip. Aku mau jadi orang. Aku mau memperbaiki diri. Aku mau membangun mau membangun kelola aku menjadi lebih baik lagi. Ya seperti itu. Jadi buat kamu di luar sana, jangan pernah merasa, oh nggak mungkin kesampaian mimpi seperti ini, atau aku nggak bisa sampai seperti itu. Kamu pasti bisa. Coba aja dulu. Setuju, setuju. Berarti kita itu nggak boleh merasa minder, Bang ya. Dengan keadaan, dengan kemampuan kita saat ini yang mungkin secara finansial kurang mendukung. Tapi dengan usaha tadi yang abang berikan contohnya dan abang memang sudah melaluinya, itu luar biasa sekali sih, Bang, menurut saya. Kita itu memang harus berusaha. Kita itu harus
supaya dia itu bisa jadi orang gitu. Iya, Jangan betul. pernah malu, jangan pernah gengsi dengan profesi kita saat ini, karena profesi saat ini pun yang mungkin dinilai ataupun dianggap oleh orang banyak, orang lain rendah, itu kan bisa menganggap kita ke profesi yang lebih baik lagi. Yang saya minta ada dua lisan, lisan yang membakar sama lisan yang membangun. Kamu mau ngambil lisan seperti apa, mau naruh di dalam hatimu yang seperti apa, itu aja sih. Karena banyak orang juga mengambil lisannya itu yang membakar hati, jadi down, jadi nggak semangat, jadi nggak percaya diri, karena dia dengarkan lisan orang. Coba kalau dia jadikan lisan itu sebagai motivasi buat dirinya, pasti dia bakal jadi jauh lebih. Jangan pernah takut, itu aja sih. Orang mah cuman bisa komen, cuman bisa bicarain, cuman bisa ngeremehin. Kan yang jalanin kita, yang lewatin kita, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Bahkan keluarga kita juga bukan. Jadi Setuju, Bang, setuju. Kalau saya kalau saya artikan masuk dari apa, berarti kita bisa memetik suatu nilai menurut saya, kita itu eh, gimana ya? Orang sukses itu jangan pernah memiliki mindset ketika saya melakukan hal ini, nanti apa kata orang. Itu akan membuat dia gagal dengan tanpa disadarinya gitu, Bang. iya, Itu menurut saya. Iya. tenggelam, tenggelam sendiri kalau misalnya itu. Jangan Ya, pernah melihat dan pernah memandang apa kata orang. Lakukan apa yang terbaik menurut kamu. Kamu harus percaya diri. Kamu harus yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu yang terbaik. Dan itu akan bisa memberikan jalan bagi kamu atau membuka peluang-peluang yang sangat banyak itu untuk bisa kamu raih. betul. Banyak banget peluangnya. Setuju, Bang. Iya sih. Luar biasa. Itu sih saranku sih buat teman-teman di luar sana yang mau apa sih namanya, yang apa sih namanya, yang mengalami hal yang sama seperti aku ya. Mungkin lagi dalam kondisi, karena kan ada fase-fasenya tuh setelah selesai kuliah, ada fase kayak eh, apa ya, meratapi diri loh, karena masih belum dapat pekerjaan atau apa kan. Biasanya pasti ada fase itu. Kalau kamu pernah ngalamin fase itu, ya. Tapi kalau menurutku, pada fase seperti itu, jadikan kesempatan buat kamu untuk mendapatkan peluang. Peluang apa? Yaitu cari potensimu sama sambil belajar. Itu sih kalau menurutku. Cari potensimu sambil belajar. Habis itu, mulailah apa sih namanya, menata-menata. Mulai contohnya masukin lamaran, terus cari kriteria yang sesuai dengan dirimu, cocokkan dengan potensi tadi yang kamu cari, terus dengan pelajaran yang kamu pelajari tadi, targetin lah apa yang kamu pelajari tadi cocok nggak sih dengan apa yang kamu lamar ini, supaya nanti kamu nggak sia-sia gitu. Setuju, setuju, Bang. Setuju. Dan buat Luar biasa. adik-adik, teman-teman semuanya yang ada di mana saja, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, meraih mimpi yang sama, dan meraih posisi yang sama. Tidak peduli kamu itu suku mana, atau kamu berasal dari mana, kamu keluarganya seperti apa, kamu berhak untuk sukses, kamu berhak untuk mendapatkan satu tempat yang terbaik. Jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatunya, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah berputus asa dengan segala keadaan. Survive, berjuang, bangkit.